Shalom saudara, jumpa kembali dalam doa pagi. Mari saya ajak saudara naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa untuk keluarga kita, cita-cita masa depan. Kita mohon penyertaan Tuhan. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku, selamanya, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku karena-Mu, Yesus di pihakku. Haleluya, Kau di pihak kami, Kau beserta kami Tuhan. Kau Allah dahsyat, besar perkasa, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi hidup kami. Kami puji Kau Tuhan, kami agungkan Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Kaulah yang perkasa, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit, mengatasi bumi, mengatasi hidup kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu.
memujimu, menyembahmu, muliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Oh, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku karena-Mu, Yesus di pihakku. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, pimpin kami, bahwa kami mengerti kehendak dan rencana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita telah sampai kepada Mazmur 135. Ada 21 ayat, tapi saya hanya baca ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Bapak Ibu bisa menyelesaikannya setelah doa pagi kita. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Amin. Bapak Ibu, Mazmur ini diawali dengan seruan untuk menaikkan pujian, penyembahan. Mengapa diserukan? Lalu mungkin ada pertanyaan, memuji menyembah siapa? Menyembah Tuhan tentunya. 9 kali disebut dari ayat 1 sampai 6 yang saya bacakan tadi, nama Tuhan. Mengapa penting diserukan untuk memuji menyembah Tuhan? Karena jujur, seringkali umat Tuhan lalai. Seringkali umat Tuhan mengabaikan hal ini. Entah karena kesibukan, entah karena sedang dalam permasalahan atau pergumulan, atau justru dalam keadaan diberkati dan lupa akan Tuhan. Mazmur ini dengan indah sekali mengingatkan kepada kita untuk kembali memuji menyembah Tuhan, dan juga mengingatkan pribadi Tuhan yang memang layak untuk kita puji, kita sembah. Nah, mengapa umat Tuhan harus memuji menyembah Tuhan, menjunjung dan memusatkan hidupnya kepadanya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhanlah yang memilih dan menjadikan Israel sebagai umat Tuhan, dan kita Israel rohani di dalam Yesus Kristus sebagai anak-anaknya. Ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Bukan karena Israel istimewa menjadi umat pilihan, bukan juga karena kita memiliki ini dan itu, maka kita dipilih. Semuanya hanya oleh kasih karunia. Karyanya lah yang membawa kita
menjadi umat pilihan dan anak-anak kesayangannya yang mewarisi segala kekayaan surgawi di dalam Yesus Kristus. Seperti pujian mengatakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipilihnya. Yang kedua, mengapa umat Tuhan harus diingatkan memuji menyembah Tuhan? Ayat 5, karena kita mengetahui kepribadian Allah yang besar, yang maha besar. Ayat 5 mengatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Di sini kuasa Allah digambarkan secara umum untuk menunjukkan kepada kita umat Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang membuat dunia ini, pencipta dunia ini, dan yang memerintah atas segala sesuatu sesuai kehendaknya. Dan tidak ada Allah lain setara dengan Dia. Bila kita menyadari keagungan Allah, kemuliaannya, maka tidak akan pernah kita akan berhenti mengucap syukur, memuji dan menyembah Dia. Bagaimana mungkin seorang yang telah menyadari, menikmati pemandangan langit dan bumi, dapat menutup matanya sampai melewatkan penciptanya? Pemazmur mengundang kita pada pengetahuan akan kemuliaan dan keagungan Allah untuk kita kembali bersyukur, naikkan pujian, penyembahan dari hati yang kagum, yang mengenal keagungan dan kemuliaan Sang Pencipta, kebesarannya yang tiada tara, tiada tertandingi oleh Allah manapun. Yang ketiga, mengapa kita memuji menyembah Tuhan dan terus harus diingatkan? Karena Tuhan juga adalah Allah yang berdaulat, berotoritas, dan berkuasa mewujudkan rencana-rencananya yang baik bagi kita, atas kita umatnya. Ayat 6 mengatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengabaikan penyembahan kepada Allah selalu melahirkan penyembahan kepada berhala. Oleh sebab itu, jangan kita melupakannya. Peringatan yang pemazmur sampaikan bukan hanya berlaku bagi Israel yang selalu tergoda oleh berhala-berhala dan ilah-ilah kafir zaman itu. Bukankah kita pun sering tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah? Bukankah kita sering tidak konsisten mengutamakan Allah dan menjunjung Dia dalam pekerjaan, studi, bisnis, atau pergaulan kita? Bukankah dalam menikmati hidup kita lebih menganggap berarti hal-hal seperti kekayaan, hiburan, dan kepentingan kita? Maka pagi hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan tidak ingin hidup kita jadi sia-sia. Ingatlah bahwa kita ini adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang hidup bagi kemuliaan namanya. Hargai dan syukuri Allah dan segala kebaikannya, maka kita akan terluput dari godaan berhala, ilah-ilah zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kami buka dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami hidup dalam pujian penyembahan kepada-Mu, karena menyadari akan kebesaran pribadi-Mu dan kuasa-Mu yang mengatur kehidupan alam semesta, bahkan kehidupan kami. Bimbing kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam pimpinan penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan, Kau menolong kami dalam menjalankan tugas dan panggilan kami, baik sebagai suami, sebagai istri, maupun anak-anak di dalam rumah tangga kami, sehingga kami dapat meraih kebahagiaan dan hidup seturut kehendak rencana-Mu
atas rumah tangga. Para suami dapat memimpin dengan baik sebagai imam, nabi, membawa keluarga hidup dalam takut akan Tuhan, bertumbuh dalam iman percaya, memimpin mereka dalam beribadah. Sebagai raja yang melindungi istri anak-anak kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan berkati tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan meraih hasil. Berkati juga pasangan kami istri untuk menjadi pasangan yang seimbang, sepadan, seturut dengan rencana daripada Tuhan atas rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami, studi mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, pergaulan mereka, dan juga kehidupan rohani mereka. Demikian Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami dalam pimpinan penyertaan yang daripada Tuhan sendiri. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan keluarga kami sepanjang hari ini. Jaga lindungi Tuhan, pimpin kami, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan apapun, jauhkan dari terpapar sakit penyakit, jauhkan dari orang jahat kuasa jahat. Pertolongan-Mu nyata, berkat-Mu dilimpahkan, apa saja yang kami buat menjadi berhasil, seperti kebenaran firman, dan kami menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.